Aroma masakan Italia yang kaya rempah menguar dari dapur, mengisi setiap sudut rumah megah itu. Alina memeriksa kembali penataan meja makan untuk 8 orang. Piring porselen termahal, gelas kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung, dan rangkaian bunga lili putih di tengahnya. Semuanya sempurna. Dari luar, kehidupannya adalah sebuah kesempurnaan. Sebuah dongeng modern yang membuat banyak orang iri. Ia adalah seorang pengusaha wanita yang sukses, membangun kerajaannya dari nol. Suaminya, Brahma, adalah pria tampan yang menjadi wajah dari salah satu divisi di perusahaannya, sebuah posisi yang lebih bersifat seremonial ketimbang fungsional. Malam ini mereka mengadakan jamuan makan malam kecil. Beberapa rekan bisnis penting akan datang. Alina ingin semuanya berjalan lancar. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Tamu akan tiba setengah jam lagi. Sayang, kamu luar biasa. Suara Brahma terdengar dari belakang. Ia memeluk pinggang Alina, meletakkan dagunya di bahu istrinya. Aroma parfum mahal yang selalu Alina belikan untuknya menguar, bercampur dengan aroma masakan. Rumah ini selalu terasa hangat karena sentuhanmu. Alina tersenyum, meski senyum itu tidak sepenuhnya mencapai matanya. Beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda. Pujian Brahma terasa lebih kosong. Pelukannya terasa lebih seperti sebuah kebiasaan daripada sebuah ungkapan kasih sayang. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin ia hanya terlalu lelah dengan pekerjaan. Aku hanya ingin semuanya sempurna, Mas, jawab Alina lembut. Dan selalu begitu, kata Brahma, mengecup pipinya. Oh ya, ibu akan datang lebih awal. Katanya mau membantumu. Jantung Alina sedikit mencelos. Membantu. Kata itu terdengar seperti ironi jika keluar dari mulut Ibu Ratih, ibu mertuanya. Kedatangan Ibu Ratih lebih awal biasanya berarti sesi inspeksi dan sindiran halus yang dibungkus dengan senyum manis. Benar saja, 15 menit kemudian, bel berbunyi. Ibu Ratih berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun dan perhiasan yang mencolok, yang Alina tahu pasti, dibeli dengan kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Brahma. Alina, sayang, sapanya, memeluk Alina dengan pelukan yang terasa kaku. Matanya langsung berkeliling, menilai segalanya. Wah, sibuk sekali ya. Kasihan, pasti lelah sekali. Beginilah kalau wanita terlalu fokus pada karir, urusan rumah jadi seperti kerja kantoran juga. Alina hanya tersenyum tipis. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah datang lebih awal. Tentu saja. Ibu khawatir Brahma tidak ada yang mengurus. Katanya sambil berjalan masuk. Jarinya menyentuh permukaan meja konsol seolah memeriksa debu. Brahma itu butuh perhatian lebih. Jangan sampai karena kamu sibuk, dia jadi cari perhatian di luar. Kalimat itu, meski diucapkan dengan nada bercanda, terasa seperti tusukan kecil di hati Alina. Ini bukan pertama kalinya. Ibu Ratih adalah seorang ahli dalam melontarkan komentar-komentar pasif-agresif yang membuatnya merasa bersalah atau tidak cukup baik sebagai seorang istri. Selama makan malam, sandiwara itu berlanjut. Brahma menjadi tuan rumah yang karismatik, menceritakan lelucon dan kisah-kisah sukses perusahaan yang seolah-olah merupakan hasil jerih payahnya. Alina, sebagai tuan rumah yang baik, hanya tersenyum dan mengangguk, membiarkan suaminya menikmati panggungnya. Ia melihat cara rekan-rekan bisnisnya memandang Brahma dengan kagum, dan ia merasa sedikit muak. Mereka tidak tahu bahwa di balik pesona itu, Brahma tidak lebih dari seorang pria yang hidup dari kemewahan istrinya. Sementara itu, Ibu Ratih sibuk memuji putranya di depan para tamu. Brahma itu dari kecil memang sudah pintar. Otaknya encer. Beruntung sekali Alina bisa mendapatkan suami seperti dia, bisa mengangkat citra keluarga. Katanya, seolah lupa bahwa keluarga Alina lah yang jauh lebih terpandang dan kaya raya. Alina hanya menenggak anggurnya dalam diam, merasakan kelelahan yang lebih dari sekadar lelah fisik. Ia merasa seperti seorang aktris dalam sebuah pertunjukan yang tidak pernah berakhir. Setelah tamu terakhir pamit, dan para asisten rumah tangga membereskan sisa-sisa pesta, suasana rumah menjadi sunyi. Alina melepas sepatunya yang tinggi, merasakan kakinya yang pegal.
Ia hanya ingin segera beristirahat. Tapi ia tahu, malam ini belum selesai. Ia melihat Brahma dan Ibu Ratih duduk di ruang keluarga dengan ekspresi serius. Ini adalah pertanda buruk. Alina, sini sebentar. Ada yang mau kami bicarakan, kata Brahma dengan nada yang dibuat sepenting mungkin. Alina menghela napas dan berjalan menghampiri mereka. Ia duduk di sofa tunggal, berhadapan dengan suami dan ibu mertuanya. Firasatnya benar-benar tidak enak. Ada apa? Tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ibu Ratih yang memulai. Begini, Nak Alina, kami ini keluarga. Dalam keluarga, kita harus saling mendukung, kan? Alina mengangguk perlahan, menunggu. Brahma mengambil alih. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tangannya bertaut. Sayang, ada sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Sebuah proyek properti. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang bisa membuat masa depan kita, masa depan anak-anak kita nanti, terjamin selamanya. Alina mengerutkan keningnya. Proyek apa? Kenapa aku tidak pernah dengar sebelumnya? Ini sangat rahasia, sahut Ibu Ratih cepat. Hanya untuk kalangan terbatas. Kalau informasinya bocor, harganya bisa langsung meroket. Brahma yang mendapatkan akses eksklusif ini lewat koneksinya. Koneksi, pikir Alina sinis. Koneksi Brahma biasanya hanya sebatas teman-teman golfnya yang juga sama-sama hidup dari kekayaan pasangan mereka. Baiklah, jadi, apa yang kalian butuhkan dariku? Tanya Alina langsung pada intinya. Brahma menelan ludah sejenak, bertukar pandang dengan ibunya. Lalu, ia menatap Alina lekat-lekat. Kami butuh dana. Dana yang cukup besar. Berapa? Ada jeda yang terasa sangat panjang sebelum Brahma akhirnya mengucapkannya. 30 miliar rupiah. Alina terdiam. Ia tidak salah dengar. 30 miliar. Jumlah yang sangat besar bahkan untuknya. Itu bukan uang yang bisa dikeluarkan begitu saja tanpa pertimbangan matang. Otaknya langsung bekerja, memikirkan arus kas perusahaan, investasi yang sedang berjalan, dan portofolio pribadinya. 30 miliar? Ulangnya dengan suara pelan. Mas, itu uang yang sangat banyak. Untuk proyek apa sebesar itu? Aku butuh melihat proposalnya, studi kelayakannya, prospek keuntungannya. Aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu hanya berdasarkan cerita. Wajah Brahma langsung mengeras. Jadi kamu tidak percaya padaku? Bukan begitu. Alina mencoba sabar. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal bisnis. Ini adalah prinsip dasar dalam berinvestasi. Aku harus tahu kemana uangku akan pergi. Tapi aku ini suamimu. Suara Brahma mulai meninggi. Apa itu tidak cukup? Ini adalah kesempatan untukku membuktikan diri, untuk membangun sesuatu atas namaku sendiri, untuk keluarga kita. Kenapa kamu selalu mempersulit segalanya dengan logika bisnismu itu? Ibu Ratih menimpali. Nadanya terdengar melodramatis. Ya ampun, Alina. Brahma itu hanya ingin membahagiakanmu. Dia ingin menjadi kepala keluarga yang bisa diandalkan. Apa salahnya kamu sebagai istri mendukungnya? Uang sebanyak itu juga tidak akan membuatmu miskin, kan? Anggap saja ini baktimu pada suami. Alina merasa kepalanya mulai pusing. Mereka memojokkannya, menggunakan statusnya sebagai istri dan emosinya sebagai senjata. Ini bukan diskusi bisnis. Ini adalah pemerasan emosional. Aku tidak bilang tidak mau membantu, kata Alina. Suaranya bergetar menahan amarah. Aku hanya bilang aku butuh informasi yang jelas. Berikan aku dokumennya besok, dan aku akan mempelajarinya dengan tim keuanganku. Tidak ada dokumen, sergah Brahma. Sudah kubilang ini rahasia. Kesepakatannya tunai dan cepat. Kalau kita terlalu lama, kesempatan ini akan hilang. Ini hanya butuh kepercayaan. Alina, kepercayaanmu pada suamimu. Alina menatap wajah suaminya, lalu beralih ke wajah ibu mertuanya yang penuh harap dan sedikit keserakahan. Tidak ada yang masuk akal. Tidak ada bisnis sah bernilai miliaran yang tidak memiliki jejak dokumen apapun.
Ini bohong. Sebuah kebohongan besar yang sedang mereka coba paksakan padanya. Malam itu, Alina berbaring sendirian di tempat tidur mereka yang luas. Brahma tidur di kamar tamu, dengan alasan marah, karena Alina tidak mempercayainya. Tapi Alina tahu itu hanya taktik agar ia merasa bersalah. Ia menatap langit-langit kamarnya yang tinggi, memikirkan permintaan aneh itu. 30 miliar. Angka itu terus berputar di kepalanya. Ini bukan tentang uangnya. Ia bisa saja kehilangan uang sebanyak itu dan tetap hidup nyaman. Ini tentang kejanggalan di baliknya. Tentang tatapan mata Brahma yang menghindar. Tentang desakan Ibu Ratih yang tidak wajar. Sebuah retakan kecil yang selama ini ia abaikan di fasad pernikahannya yang sempurna, kini tiba-tiba membesar menjadi sebuah jurang yang menganga. Dan ia merasa, jika ia melangkah lebih jauh tanpa berhati-hati, ia akan jatuh ke dalamnya. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Ia memutuskan satu hal, ia tidak akan memberikan uang itu sampai ia tahu persis kemana uang itu akan bermuara. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa dingin dan canggung. Brahma sudah duduk di sana, menyesap kopinya sambil membaca berita di tabletnya, atau lebih tepatnya, berpura-pura membaca. Ia sengaja tidak menatap Alina. Ini adalah bagian dari sandiwara, suami yang kecewa, yang selalu ia mainkan setiap kali keinginannya tidak dituruti. Alina sudah hafal. Biasanya, ia akan luluh dan mengalah. Tapi tidak kali ini. Alina duduk di seberangnya, menyantap sarapannya dalam diam. Ia memperhatikan suaminya dari balik cangkir tehnya. Brahma terlihat gelisah. Jarinya mengetuk-ngetuk layar tablet tanpa ritme yang jelas. Pagi, sapa Alina, memecah kesunyian. Brahma hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan. Mas, soal semalam. Alina memulai lagi, mencoba jalur diplomasi. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menyiapkan dananya. Tapi aku tetap butuh setidaknya garis besar proyeknya. Lokasi tanahnya di mana? Siapa pengembangnya? Apa bentuk kerjasamanya? Informasi dasar saja, tidak perlu detail. Brahma akhirnya meletakkan tabletnya dengan kasar di atas meja, menimbulkan bunyi yang cukup keras. Aku tidak habis pikir. Alina, setelah semua yang kita lalui, kepercayaanmu padaku setipis itu. Aku ini suamimu, bukan rekan bisnismu. Justru karena kamu suamiku, aku tidak mau kamu terlibat dalam masalah. Balas Alina dengan sabar. Uang 30 miliar itu bukan uang kecil. Kalau proyek ini gagal atau ternyata penipuan, kita akan kehilangan banyak. Aku hanya ingin melindungi kita. Melindungi kita atau mengontrolku, desis Brahma. Kamu selalu seperti ini. Selalu merasa paling tahu, paling pintar. Semua harus berjalan sesuai caramu karena kamu yang punya uang. Aku muak merasa seperti ini. Sebelum Alina sempat menjawab, ponsel Brahma berdering. Nama yang tertera di layar hanya, rekan proyek. Brahma melirik ke arah Alina dengan gugup, lalu segera bangkit dari meja dan berjalan menjauh ke arah taman untuk menjawab telepon. Alina menajamkan telinganya, mencoba menangkap percakapan itu. Ia hanya bisa mendengar samar-samar. Iya, sabar sedikit, dia masih butuh diyakinkan, tentu saja jadi. Pasti jadi, iya. Nanti aku kabari lagi secepatnya. Kamu siapkan saja semuanya di sana. Jangan khawatir. Suara Brahma terdengar berbisik namun mendesak. Setelah menutup telepon, Brahma kembali ke meja makan dengan ekspresi yang lebih tegang. Rekan kerjaku. Mereka menanyakan kepastian dana, katanya singkat, seolah memberikan penjelasan yang tidak diminta. Hati Alina semakin tidak tenang. Siapa? Kamu. Yang dimaksud Brahma di telepon? Kenapa harus sabar? Siapkan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu menari-nari di benaknya. Pagi itu, Alina berangkat ke kantor dengan pikiran yang kacau. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, pada laporan keuangan dan rapat direksi. Tapi percakapan semalam dan telepon misterius tadi pagi terus mengganggunya. Siang harinya, Ibu Ratih meneleponnya. Bukan sekali, tapi 3 kali berturut-turut sampai akhirnya Alina mengangkatnya di tengah-tengah rapat. Alina, bagaimana?
Sudah kamu transfer uangnya? Tanya Ibu Ratih tanpa basa-basi. Suaranya terdengar tidak sabaran. Selamat siang, Bu. Saya sedang rapat. Jawab Alina dengan nada profesional. Berharap mertuanya mengerti. Rapat, rapat, rapat terus. Ini lebih penting dari rapatmu. Ini menyangkut masa depan anak ibu satu-satunya. Seru Ibu Ratih dari seberang telepon, membuat beberapa kepala di ruang rapat menoleh ke arah Alina. Alina segera keluar dari ruang rapat. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Bu, saya tidak bisa bicara sekarang. Dan soal uang itu, saya masih butuh detail proyeknya seperti yang saya katakan pada Mas Brahma. Detail apa lagi? Kamu ini sengaja yang mempersulit Brahma? Kamu tidak suka melihat suami dan mertuamu ini hidup senang? Kamu sengaja ingin membuat Brahma terlihat tidak berguna di depanmu selamanya? Dasar istri tidak tahu diuntung. Rentetan tuduhan itu meluncur deras, membuat telinga Alina panas. Cukup, Bu, kata Alina dengan suara bergetar. Saya akan menelepon ibu nanti. Ia langsung menutup teleponnya. Tangannya gemetar. Ia bersandar di dinding koridor, mencoba mengatur napasnya. Tekanan dari suami dan ibu mertuanya terasa begitu menyesakkan. Mereka tidak mencoba meyakinkannya dengan data, tapi menyerangnya dengan perasaan bersalah. Ini salah. Sangat salah. Ia kembali ke ruang rapat, meminta maaf, dan mencoba berkonsentrasi, tapi pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia memikirkan pernikahannya. Ia mencintai Brahma, atau setidaknya, ia mencintai sosok Brahma yang ia kenal dulu. Pria sederhana yang membuatnya tertawa, yang menemaninya saat ia merintis usahanya dari bawah. Tapi pria itu sepertinya sudah lama hilang, digantikan oleh sosok asing yang haus akan kemewahan dan pengakuan. Perasaan terisolasi menyergapnya. Ia merasa sendirian dalam masalah ini. Ia tidak bisa membicarakannya dengan keluarganya, karena mereka tidak pernah terlalu menyukai Brahma sejak awal. Ia tidak mau memberi mereka kepuasan dengan berkata, "Kalian benar." Lalu, satu nama muncul di benaknya, Diana. Sahabatnya sejak kuliah, seorang pengacara yang cerdas, tajam, dan bisa ia percaya sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, Alina mengambil ponselnya dan menelepon Diana. "Halo, Nah. Tumben telepon jam kerja? Ada apa?" Sapa suara ceria Diana. "Di, kamu ada waktu? Aku butuh bicara. Ini penting." Suara Alina terdengar parau. Diana langsung menangkap nada serius dalam suara sahabatnya. "Tentu. Aku kosong setelah jam 4. Kita bertemu di kafe biasa." "Iya. Terima kasih, Di." Sore itu, di sudut sebuah kafe yang tenang, Alina menceritakan semuanya pada Diana. Tentang permintaan 30 miliar, tentang alasan yang tidak masuk akal, tentang sikap Brahma yang aneh dan teleponnya yang misterius, tentang tekanan dari Ibu Ratih. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Selama Alina bercerita, Diana hanya mendengarkan dengan saksama, wajahnya serius. Setelah Alina selesai, Diana menghela napas panjang. "Nah, maaf aku harus bilang ini, tapi ini semua adalah pertanda bahaya. 100%. Tidak ada investasi legal senilai 30 miliar yang tidak punya proposal. Tidak punya legalitas, tidak punya jejak kertas sama sekali. Itu mustahil." "Aku juga berpikir begitu," lirih Alina. "Tapi apa yang harus aku lakukan? Dia suamiku. Statusnya sebagai suamimu tidak memberinya hak untuk menipumu," kata Diana tegas. "Dengar, nalurimu sudah benar. Kamu harus mencari tahu kebenarannya sebelum kamu melakukan apapun. Jangan berikan sepeser pun uang itu." "Tapi bagaimana caranya? Kalau aku terus menolak, dia akan semakin marah dan menuduhku yang tidak-tidak." Diana mencondongkan tubuhnya lebih dekat. "Ada cara untuk mencari tahu tanpa harus melibatkannya secara langsung. Kita bisa menyewa seseorang." "Menyewa seseorang? Maksudmu?" "Seorang detektif swasta," bisik Diana. "Seorang profesional yang bisa mengikuti Brahma, mencari tahu apa yang sebenarnya ia rencanakan, dengan siapa ia berhubungan. Kita butuh bukti, Alina."
Bukti nyata, bukan hanya firasat. Ide itu membuat perut Alina terasa melilit. Menyewa detektif untuk memata-matai suaminya sendiri. Rasanya seperti sebuah pengkhianatan. Rasanya seperti langkah terakhir sebelum sebuah pernikahan benar-benar hancur. Aku tidak tahu, Di. Alina ragu-ragu. Diana menggenggam tangan sahabatnya. Dengar. Pikirkan seperti ini. Jika kecurigaanmu salah, jika Brahma memang punya rencana bisnis yang hebat tapi hanya tidak pandai menjelaskannya, maka kamu hanya akan kehilangan sedikit uang untuk membayar detektif. Tapi kamu akan mendapatkan kembali ketenangan pikiran dan kepercayaan pada suamimu. Tapi, jika kecurigaanmu benar, maka langkah ini akan menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu dari kehilangan 30 miliar, dan yang lebih penting, menyelamatkanmu dari kebohongan yang lebih besar. Kata-kata Diana menusuk langsung ke dalam ketakutan terbesar Alina. Kebohongan yang lebih besar. Apa yang mungkin disembunyikan Brahma? Apakah ini hanya soal uang? Atau ada hal lain? Ada orang lain? Alina menatap mata Diana yang penuh keyakinan. Ia tahu sahabatnya benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan dan kecurigaan ini. Ia butuh kebenaran, sepahit apapun itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Baiklah, lakukan. Cari detektif terbaik yang bisa kamu temukan. Keputusan itu terasa menakutkan sekaligus melegakan. Seolah-olah ia akhirnya mengambil kembali kendali atas situasi yang selama ini membuatnya tidak berdaya. Malam itu, saat ia pulang ke rumah dan melihat Brahma yang masih memasang wajah masam, Alina merasa berbeda. Ia tidak lagi merasa bersalah. Sebaliknya, ia merasa waspada. Permainan telah dimulai. Ia mengambil sebuah foto pernikahan mereka dari atas nakas. Di foto itu, mereka berdua tertawa bahagia. Brahma memeluknya dengan tatapan penuh cinta. Alina menyentuh wajah Brahma di dalam bingkai foto itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah pria yang ada di foto itu masih ada? Atau ia hanya sebuah ilusi yang indah, kenangan dari masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Setetes air mata jatuh membasahi kaca bingkai itu. Benih curiga telah ditanam, dan kini ia hanya bisa menunggu, dengan hati yang berdebar cemas, untuk melihat apa yang akan tumbuh darinya. Seminggu setelah pertemuannya dengan Diana, Alina duduk di sebuah kantor kecil yang anonim di sebuah gedung perkantoran tua di pusat kota. Di hadapannya duduk seorang pria paruh baya bernama Surya. Penampilannya biasa saja, tidak mencolok, tipe orang yang akan kau lupakan begitu ia beranjak dari pandangan. Tapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia adalah detektif swasta yang direkomendasikan Diana. Jadi, Bu Alina, kata Pak Surya dengan suara tenang, Anda ingin kami memantau aktivitas suami Anda, Bapak Brahma, selama beberapa waktu ke depan. Fokus utama adalah kegiatan bisnis yang beliau sebutkan dan aliran dana yang mungkin terkait. Alina mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Mengucapkan permintaan itu secara langsung membuatnya merasa seperti penjahat. Iya, Pak. Saya hanya ingin memastikan semuanya transparan. Saya mengerti, kata Pak Surya, tanpa nada menghakimi. Ia meletakkan sebuah map kosong di atas meja. Saya butuh beberapa hal dari Ibu. Foto terbaru Bapak Brahma, nomor polisi semua kendaraan yang biasa beliau gunakan, jadwal rutinnya jika ada, dan daftar tempat-tempat yang sering beliau kunjungi. Alina sudah menyiapkannya. Ia mendorong sebuah amplop coklat ke seberang meja. Di dalamnya ada beberapa foto Brahma, termasuk foto candi yang ia ambil saat liburan terakhir mereka, dan semua informasi yang diminta. Saat melihat foto-foto itu, hatinya terasa sesak. Di sana, Brahma tersenyum lebar, tampak begitu bahagia dan tanpa beban. Apakah semua itu hanya pura-pura? Kami akan mulai bekerja besok pagi, kata Pak Surya setelah memeriksa isi amplop. Tim saya akan bekerja secara bergantian, 24 jam jika diperlukan. Kami akan memberikan laporan harian melalui email terenkripsi ke alamat yang sudah Ibu berikan. Kami akan sangat berhati-hati. Bapak Brahma tidak akan tahu kalau beliau sedang diamati. Alina hanya bisa mengangguk lagi. Rasanya seperti melompati sebuah tebing.
tidak tahu apa yang menunggunya di bawah. Menjalani hari-hari berikutnya adalah sebuah siksaan. Alina harus memasang dua wajah. Di depan semua orang, terutama di depan Brahma, ia adalah Alina yang sama. Ia memasak sarapan untuk Brahma, menanyakan harinya akan seperti apa, dan mengingatkannya untuk tidak lupa makan siang. Ia bahkan mulai bersikap lebih lunak soal permintaan uang itu. Aku sedang bicara dengan bagian keuangan, Mas. Proses pencairan dana sebesar itu butuh waktu. Jadi tolong bersabar, ya. Katanya pada Brahma suatu malam, sambil menyajikan makan malam. Wajah Brahma langsung cerah. Ia mengira penolakan Alina mulai goyah. Nah, begitu dong, sayang. Aku tahu kamu pasti akan mendukungku. Terima kasih, ya. Ini sangat berarti untukku dan ibu. Alina hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya terasa dingin. Ia merasa kotor karena harus berbohong, tapi ia tahu ini satu-satunya cara. Sementara ia memainkan perannya sebagai istri yang suportif, di ponselnya yang lain, yang ia sembunyikan, laporan-laporan dari Pak Surya mulai berdatangan. Laporan hari pertama dan kedua tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Brahma pergi ke kantornya di gedung milik Alina, meskipun ia hanya berada di sana selama 1 atau 2 jam. Setelah itu, ia pergi ke sebuah klub golf elit, menghabiskan sore di sana bersama teman-temannya. Malamnya, ia pulang untuk makan malam. Semuanya tampak normal. Bahkan Alina sempat berpikir, mungkin ia yang berlebihan. Mungkin Brahma hanya sedang malas bekerja dan permintaan uang itu hanyalah sebuah rencana bisnis yang ia komunikasikan dengan buruk. Secercah harapan muncul di hatinya. Namun, laporan hari ketiga menghancurkan harapan itu. Email dari Pak Surya datang tepat saat Alina sedang memimpin rapat. Ia membukanya diam-diam di bawah meja. Subjek: Laporan harian, hari 3. Isi: Target: Brahma meninggalkan rumah pukul 9 pagi. Tidak menuju ke kantor. Target terpantau menuju ke arah selatan, memasuki kawasan perumahan baru, Emerald Gardens. Target memarkir mobil di depan sebuah rumah yang sedang dalam tahap penyelesaian akhir, nomor A17. Target berada di lokasi selama kurang lebih 4 jam. Tidak ada pertemuan bisnis yang terlihat. Target terlihat beberapa kali berbicara dengan mandor proyek. Terlampir beberapa foto dari jarak jauh. Tangan Alina gemetar saat membuka lampiran foto. Foto-foto itu agak buram, diambil dari jarak yang cukup jauh. Tapi ia bisa melihat dengan jelas mobil Brahma terparkir di depan sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Ia juga melihat siluet Brahma sedang berdiri di teras, menunjuk ke sesuatu sambil berbicara dengan seorang pekerja. Emerald Gardens. Alina tahu tempat itu. Itu adalah salah satu komplek perumahan paling mahal dan prestisius yang baru dikembangkan. Sebuah rumah di sana harganya bisa mencapai puluhan miliar. Jantungnya berdebar kencang. Untuk apa Brahma di sana? Apakah ini proyek properti yang ia maksud? Tapi kenapa ia tidak memberitahunya? Kenapa ia harus berbohong pergi ke kantor? Malam itu, Alina mencoba bertanya dengan santai. Bagaimana harimu di kantor, Mas? Seperti biasa, sayang. Sibuk sekali. Jawab Brahma sambil menonton televisi. Banyak dokumen yang harus diurus. Membosankan. Kebohongan itu terdengar begitu lancar, begitu meyakinkan. Alina merasakan gelombang rasa mual. Suaminya sedang berbohong tepat di depan wajahnya. Hari keempat, laporannya menjadi semakin buruk. Subjek: Laporan harian, hari 4. Isi: Target kembali mengunjungi lokasi di Emerald Gardens. Kali ini, Target tidak sendiri. Ia bertemu dengan seorang wanita. Deskripsi: usia sekitar 25-30 tahun, penampilan modis, rambut panjang. Mereka memasuki rumah nomor A17 bersama-sama dan berada di dalam selama lebih dari 3 jam. Mereka terlihat sangat akrab. Kami berhasil mengambil beberapa foto saat mereka keluar dari rumah. Kali ini, foto-fotonya lebih jelas. Alina memperbesar gambar di layar ponselnya sampai pecah. Brahma sedang tertawa. Kepalanya sedikit miring ke arah wanita di sebelahnya. Wanita itu cantik, muda,
dan sedang menatap Brahma dengan tatapan memuja. Tangan Brahma melingkar santai di pinggang wanita itu. Itu bukan gestur seorang rekan bisnis. Itu adalah gestur seorang kekasih. Udara di paru-paru Alina seakan tersedot habis. Ia harus berpegangan pada meja kerjanya agar tidak jatuh. Jadi ini rahasianya. Bukan proyek bisnis, tapi seorang wanita. Sebuah kehidupan lain yang sedang suaminya bangun di belakangnya. Rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan merobek hatinya. Lebih sakit dari kerugian bisnis manapun yang pernah ia alami. Ini adalah pengkhianatan di level yang paling personal. Amarah mulai menjalari dirinya. Panas dan membakar. Ia ingin segera pulang, melemparkan ponsel itu ke wajah Brahma dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Ia teringat kata-kata Diana. Kita butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Foto ini memang menyakitkan. Tapi Brahma masih bisa mengelak. Ia bisa saja berkata wanita itu adalah desainer interior atau agen properti. Alina butuh lebih. Ia membalas email Pak Surya dengan tangan yang masih gemetar. Cari tahu siapa wanita itu. Saya ingin tahu segalanya tentang dia. Penyelidikan senyap itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam. Alina tidak lagi mencari kebenaran tentang sebuah proyek bisnis. Ia sedang menggali kuburan untuk pernikahannya sendiri. Setiap laporan baru yang masuk terasa seperti skop tanah yang ia lemparkan ke atas peti mati itu. Ia terus berpura-pura di depan Brahma. Senyumnya terasa kaku, tawanya terdengar hampa. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri, mengamati pria asing yang tidur di sebelahnya setiap malam. Pria yang sedang membangun istana untuk wanita lain, dan berencana menggunakan uangnya untuk membiayai semuanya. 2 hari kemudian, Pak Surya meminta pertemuan darurat. Mereka bertemu di tempat yang sama, di kantornya yang sederhana. Kali ini, Diana menemani Alina, memberikan dukungan tanpa suara dengan kehadirannya. Wajah Pak Surya terlihat serius saat ia meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja. Ibu Alina, saya rasa kami sudah menemukan semua yang ibu butuhkan, katanya dengan nada datar. Alina menatap map itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan ingin tahu. Ia merasa seperti akan membuka kotak Pandora. Diana meletakkan tangannya di atas tangan Alina, memberinya kekuatan. Apa saja yang Anda temukan, Pak? Tanya Diana, mewakili Alina yang lidahnya terasa keluh. Pak Surya membuka map itu. Lembar pertama adalah profil lengkap wanita yang ada di foto. Namanya Vera Anindita. Seorang model lepas dan selebgram dengan gaya hidup yang sangat mewah. Tidak punya pekerjaan tetap. Tapi akun media sosialnya dipenuhi dengan foto-foto liburan di luar negeri, tas-tas bermerek, dan makan malam di restoran mahal. Tidak ada penjelasan dari mana sumber kekayaannya berasal. Lalu, Pak Surya mengeluarkan lembar kedua. Ini adalah pukulan telak yang pertama. Sebuah salinan akta jual beli rumah nomor A17 di Emerald Gardens. Rumah itu terdaftar atas nama Vera Anindita. Dibeli 3 bulan yang lalu dengan sistem pembayaran bertahap. Rumah itu atas nama wanita ini. Bisik Alina, tidak percaya. Benar, Bu. Tapi yang lebih menarik adalah sumber pembayarannya. Kata Pak Surya sambil mengeluarkan beberapa lembar laporan perbankan. Uang muka dan cicilan pertama dibayar dari sebuah rekening di bank swasta atas nama Bapak Brahma. Ini adalah rekening yang sepertinya tidak Ibu ketahui. Kami berhasil melacak sumber dana rekening ini. Sebagian besar berasal dari penarikan-penarikan kecil dari beberapa rekening perusahaan yang berada di bawah kendali Bapak Brahma. Penarikan yang nominalnya cukup kecil sehingga tidak akan memicu alarm di bagian keuangan Ibu. Alina merasa mual. Jadi selama ini, Brahma sudah mencuri darinya. Sedikit demi sedikit, seperti parasit, menggerogoti kekayaannya untuk membiayai kehidupan gundiknya. Dan ini, lanjut Pak Surya, adalah pukulan terakhirnya. Ia menyodorkan sebuah dokumen. Ini adalah tagihan sisa pembayaran rumah tersebut. Jumlahnya 28 miliar rupiah. Dan tanggal jatuh temponya adalah akhir minggu ini. 28 miliar. Ditambah biaya-biaya lain dan persiapan, syukuran. Totalnya pas sekitar 30 miliar.
Semuanya menjadi jelas sekarang. Permintaan uang itu bukanlah untuk investasi. Uang itu untuk melunasi rumah baru untuk gundiknya. Mereka ingin Alina, sang istri sah, membayar lunas istana yang akan mereka tinggali. Tingkat kekejaman dan kelicikan rencana itu membuat Alina merinding. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi penipuan yang direncanakan dengan sangat matang oleh suaminya dan ibu mertuanya. Alina tidak menangis. Rasa sakitnya sudah terlalu dalam hingga air matanya seakan mengering, berubah menjadi es di dalam pembuluh darahnya. Yang ia rasakan kini adalah amarah yang dingin dan membara. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Bagaimana ia bisa hidup bertahun-tahun dengan seorang monster tanpa menyadarinya? Alina? Suara Diana membuyarkannya dari lamunan. Kamu tidak apa-apa. Alina menatap sahabatnya. Matanya yang biasanya hangat kini terlihat tajam dan berbahaya. Aku tidak apa-apa, Di. Aku justru sangat jelas sekarang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Malam itu, Alina pulang ke rumah dengan sebuah topeng ketenangan yang sempurna. Brahma menyambutnya di pintu. Wajahnya penuh senyum palsu. Bagaimana harimu, sayang? Baik. Jawab Alina singkat. Malam itu, Brahma kembali menanyakan soal uang 30 miliar itu. Kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Alina hanya menatapnya, mempelajari wajah pria yang telah menipunya. Ia melihat keserakahan di matanya, ketidaksabaran, dan kebohongan yang sudah mendarah daging. Besok aku akan proses transfernya, Mas. Kata Alina dengan suara manis yang dibuat-buat. Wajah Brahma berseri-seri. Ia langsung memeluk Alina erat. Terima kasih, sayang. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Kamu istri terbaik di dunia. Pelukan itu terasa menjijikkan. Alina harus menahan diri untuk tidak mendorongnya menjauh. Ia hanya menepuk punggung Brahma dengan kaku. Setelah Brahma tertidur pulas, mungkin karena terlalu senang, Alina menyelinap keluar dari kamar. Ia menuju ruang kerja Brahma. Ia sudah lama curiga Brahma ceroboh dengan keamanannya sendiri karena terlalu percaya diri. Benar saja, laptopnya terbuka di atas meja, tidak terkunci. Brahma mengira Alina tidak akan pernah mencurigainya. Dengan tangan yang dingin, Alina mulai menjelajah. Ia tidak butuh waktu lama. Di aplikasi email, sebuah utas pesan dengan subjek, persiapan syukuran rumah baru, langsung menarik perhatiannya. Ia membukanya. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Itu adalah percakapan antara Brahma, Vera, dan sebuah perusahaan event organizer. Mereka membahas detail acara syukuran yang akan diadakan hari Sabtu ini. Ada daftar tamu yang isinya teman-teman Brahma dan kerabat dari pihak Ibu Ratih. Ada pilihan menu catering, tema dekorasi, modern romantik, bahkan permintaan khusus dari Vera untuk pertunjukan kembang api. Dan di bagian paling bawah, ada sebuah lampiran undangan digital. Desainnya elegan, dengan foto Brahma dan Vera yang saling berpelukan mesra di depan rumah baru mereka. Di bawahnya tertulis, mohon doa restu untuk rumah baru dan awal hidup baru kami, Brahma Vera. Awal hidup baru kami. Kalimat itu membakar habis sisa-sisa perasaan yang mungkin masih Alina miliki untuk Brahma. Pengkhianatan ini begitu sempurna. Begitu total. Mereka tidak hanya menipunya, mereka berencana merayakannya secara besar-besaran. Dengan ketenangan yang menakutkan, Alina meneruskan seluruh utas email itu ke alamat email rahasianya dan juga ke email Diana. Ia menyalin semua file, semua bukti. Setelah selesai, ia menutup laptop itu, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ia kembali ke kamar tidur, menatap wajah suaminya yang sedang tertidur. Wajah yang pernah sangat ia cintai, kini terlihat seperti wajah orang asing yang menjijikan. Ia tidak akan menghancurkan bukti ini. Ia tidak akan mengkonfrontasinya sekarang. Oh, tidak. Itu terlalu mudah untuknya. Sebuah rencana yang jauh lebih kejam dan memuaskan mulai terbentuk di benaknya. Mereka ingin pesta? Ia akan memberikannya. Mereka ingin syukuran? Ia akan datang sebagai tamu kehormatan. Mereka ingin uangnya untuk membayar rumah itu? Baik, ia akan mentransfernya.
Ia akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, merasakan kebahagiaan di puncak dunia mereka yang penuh kebohongan. Lalu, tepat di puncak kebahagiaan mereka, ia akan memotong sayap mereka dan melihat mereka jatuh terhempas ke dasar yang paling dalam. Alina mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan untuk Brahma, meskipun pria itu tidur di sebelahnya. Mas, besok pagi aku transfer uangnya. Aku harap bisnismu sukses. Aku mencintaimu. Sebuah senyum tipis, dingin, dan tanpa kebahagiaan terukir di bibirnya. Permainan sandiwara ini akan segera berakhir. Dan ia akan memastikan, dirinya lah yang akan tertawa paling akhir. Jumat pagi, Alina duduk di depan komputernya di ruang kerja pribadinya. Di layar, terbuka halaman transfer antar bank. Ia menatap deretan angka nol yang panjang itu. 30 miliar. Ia mengetik nomor rekening Brahma dengan jari-jari yang stabil. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Setiap ketukan di keyboard terasa seperti langkah mantap menuju sebuah akhir yang tak terhindarkan. Ia membayangkan uang itu mengalir, bukan sebagai sebuah kerugian, tapi sebagai umpan termanis untuk perangkap terbesar dalam hidupnya. Dengan satu klik terakhir, transaksi itu selesai. Dana sebesar 30 miliar rupiah resmi berpindah dari rekeningnya ke rekening Brahma. Seketika itu juga, ponselnya berdering. Nama Brahma tertera di layar. "Halo," jawab Alina. Suaranya ia buat terdengar lelah namun lega. "Sayang, sudah masuk. Uangnya sudah masuk." Suara Brahma terdengar begitu gembira, nyaris seperti anak kecil yang baru mendapat mainan. "Ya Tuhan, Alina, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Aku janji, ini akan menjadi awal yang baru untuk kita. Aku akan membuatmu bangga." Alina harus menahan tawa sinis yang nyaris keluar dari tenggorokannya. Awal yang baru untuk kita. Kebohongan itu begitu lancar, begitu tidak tahu malu. Syukurlah kalau begitu. Mas, gunakan uangnya dengan baik, ya. Pasti, sayang, pasti. Ibu juga senang sekali. Beliau sampai menangis terharu tadi. Kata Brahma, tentu saja ibu mertuanya menangis terharu. Pikir Alina. Ia baru saja mendapatkan kunci menuju istana baru yang akan ia tinggali bersama putra kesayangan dan menantu barunya. "Sampaikan salamku untuk ibu," kata Alina. "Aku harus kembali bekerja. Banyak yang harus kurus." Iya, tentu. Semangat kerjanya ya, istriku yang paling hebat. Puji Brahma sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu berakhir, Alina bersandar di kursinya. Ia merasa hampa, namun juga kuat. Umpannya sudah ditelan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk dari Ibu Ratih. Isinya sebuah foto selfie dirinya dan Brahma. Keduanya tersenyum lebar, dengan tulisan, "Terima kasih, Nak Alina. Ibu selalu tahu kamu istri yang baik. Doakan bisnis kami lancar ya." Alina hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Ia meneruskan pesan itu ke Diana dengan satu kata, "Mereka bodoh." Hari Jumat itu dan keesokan paginya, hari Sabtu, rumah terasa kosong. Brahma dan Ibu Ratih, seperti yang sudah Alina duga, sibuk bukan main. Mereka bilang sedang mengurus finalisasi dokumen bisnis di luar kota. Alina tahu persis di mana. Luar kota, itu. Mereka sedang berada di Emerald Gardens, memastikan setiap detail pesta penyambutan hidup baru mereka sempurna. Kesibukan mereka memberinya ruang dan waktu yang ia butuhkan untuk mempersiapkan perangnya sendiri. Jumat sore, ia bertemu dengan Diana dan tim hukumnya. Mereka menyusun strategi langkah demi langkah. Surat gugatan cerai sudah disiapkan, lengkap dengan semua bukti yang dikumpulkan Pak Surya, foto-foto perselingkuhan, salinan akta jual beli rumah, dan jejak aliran dana haram dari rekening perusahaan. Semua aset atas nama Brahma yang dibeli selama pernikahan mereka, yang sumber dananya bisa dilacak berasal dari Alina, sudah didaftar untuk disita. Selanjutnya, Alina menelepon manajer bank pribadinya, Pak Budi, seorang pria yang sudah lama ia percaya. Ia menjelaskan situasinya secara garis besar,
bahwa ada kemungkinan ia menjadi korban penipuan oleh suaminya sendiri. Ia memberikan instruksi yang sangat jelas. Pak Budi, dana 30 miliar yang saya transfer pagi ini ke rekening atas nama Brahma Adijaya. Saya minta Bapak siapkan prosedur untuk ditarik kembali secara paksa. Saya akan memberikan konfirmasi final melalui telepon besok malam. Saat saya telepon, saya ingin proses itu dieksekusi saat itu juga. Bisa, Pak. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Ini prosedur yang tidak biasa, Bu Alina. Tapi mengingat Ibu adalah nasabah prioritas utama kami, dan dengan alasan dugaan penipuan, kami bisa melakukannya. Saya akan siapkan tim saya. Saya akan menunggu telepon dari Ibu besok. Terima kasih, Pak Budi. Terakhir, ia menghubungi sebuah agensi keamanan swasta. Ia tidak ingin ada kekerasan. Tapi ia tahu Brahma dan Ibu Ratih bisa menjadi sangat tidak terduga jika terpojok. Ia menyewa 4 orang petugas berbadan tegap untuk datang ke pesta itu sebagai tamu undangannya, untuk memastikan situasinya tetap terkendali. Sabtu sore, hari H. Alina berdiri di depan lemari pakaiannya yang besar. Brahma sudah berangkat sejak pagi, mengenakan setelan jas paling mahal yang pernah Alina belikan untuknya. Ia bilang akan menghadiri jamuan makan malam penting dengan investor. Ia bahkan sempat mengecup kening Alina sebelum pergi, sebuah gestur yang kini terasa seperti racun. Alina tidak memilih gaun yang biasa ia kenakan. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang berduka. Ia adalah seorang eksekutor. Ia memilih sebuah gaun bodycon berwarna merah darah. Warnanya menyala, menantang, dan menuntut perhatian. Potongannya simpel namun tegas, memeluk tubuhnya yang terawat dengan sempurna. Ia menata rambutnya dengan gaya sle ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang dirias dengan tajam. Matanya dibingkai eyeliner hitam, dan bibirnya dipoles lipstik dengan warna yang senada dengan gaunnya. Ia mengenakan anting berlian yang berkilauan dan sepasang stiletto hitam setinggi 12 senti. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tidak melihat Alina, sang istri yang dikhianati. Ia melihat seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Ia tidak berangkat sendiri. Diana sudah menunggunya di bawah, mengenakan setelan celana hitam yang elegan, tampak profesional dan siap tempur. Perjalanan menuju Emerald Gardens terasa singkat. Alina menyetir mobilnya sendiri, sebuah sedan sport Eropa berwarna hitam mengkilap. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, namun napasnya teratur. Ia memutar musik klasik yang megah, membangun suasana hatinya untuk pertunjukan yang akan datang. Saat mobilnya memasuki gerbang utama komplek perumahan yang dijaga ketat itu, Alina bisa merasakan kemewahan yang palsu di sekelilingnya. Taman-taman yang terawat sempurna, rumah-rumah megah yang saling berlomba dalam kemewahan. Dan di sana, di ujung jalan, di kafling yang paling utama, berdirilah rumah nomor A17. Rumah itu didekorasi dengan sangat meriah. Untaian lampu-lampu kecil, rangkaian bunga di setiap sudut, dan sebuah spanduk kain besar di atas gerbang dengan tulisan, "Selamat atas rumah baru Brahma, Vera." Dari kejauhan, Alina bisa mendengar alunan musik lounge yang lembut dan gelak tawa para tamu. Puluhan mobil mewah sudah terparkir di sepanjang jalan. Ia memarkir mobilnya tepat di seberang rumah, di tempat yang bisa dilihat semua orang. Ia tidak mematikan mesinnya sejenak, hanya duduk diam menatap pemandangan di depannya. Di sana, di depan pintu utama yang terbuka lebar, berdiri 3 orang yang menjadi pusat dunianya yang hancur. Brahma tampak gagah dengan jasnya. Di sampingnya, Vera, anggun dalam balutan gaun malam berwarna putih gading, tangannya melingkar mesra di lengan Brahma. Dan di sisi lain Brahma, berdiri Ibu Ratih. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, sesekali membelai lengan Vera seolah ia adalah menantu kesayangannya. Mereka tertawa, menyalami tamu, tampak seperti potret keluarga yang sempurna. Pemandangan itu adalah bahan bakar terakhir yang dibutuhkan Alina. Rasa sakit, amarah, dan kekecewaan melebur menjadi satu energi dingin yang mematikan. "Siap?" tanya Diana pelan dari kursi penumpang. Alina menoleh, dan sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Lebih dari siap. Ia mematikan mesin mobil.
Kesunyian yang tiba-tiba terasa memekakan. Ia membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar. Udara malam yang hangat menerpa wajahnya. Ia merapikan gaunnya, memastikan setiap lipatannya jatuh dengan sempurna. Kemudian, ia mulai berjalan menyeberangi jalan. Suara stiletonya yang beradu dengan aspal terdengar tajam dan jelas di tengah alunan musik. Tuk, tuk, tuk. Setiap langkah adalah sebuah hitungan mundur. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke pusat kebohongan. Beberapa tamu yang berada di halaman depan mulai memperhatikannya. Seorang wanita dengan gaun merah menyala berjalan sendirian dengan aura yang begitu kuat. Mereka berbisik-bisik. Siapa dia? Brahma, yang sedang tertawa mendengar lelucon seorang tamu, tidak sengaja menoleh. Tawanya langsung mati. Matanya melebar, dan warna perlahan terkuras dari wajahnya. Ia membeku, seolah baru saja melihat hantu. Alina terus berjalan, matanya terkunci pada Brahma. Ia tidak peduli pada tatapan orang lain. Ia hanya melihat suaminya, sang pengkhianat. Ia sampai di ujung jalan masuk, hanya beberapa meter dari teras utama. Ia berhenti sejenak, membiarkan kehadirannya diserap sepenuhnya. Pesta kejutan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Dan ia adalah kejutannya. Kehadiran Alina seperti sebuah jeda mendadak dalam sebuah simfoni yang meriah. Musik lounge yang tadinya menjadi latar suasana, kini terasa canggung dan terlalu keras. Gelak tawa para tamu perlahan mereda, digantikan oleh bisik-bisik ingin tahu. Semua mata kini tertuju pada wanita bergaun merah yang berdiri anggun di halaman, memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Brahma adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Kepanikan terlihat jelas di matanya. Ia segera melepaskan tangan Vera dari lengannya dan bergegas menghampiri Alina, mencoba mencegatnya sebelum ia mencapai teras utama. "Alina," desisnya. Suaranya pelan dan penuh amarah. "Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan di sini?" Alina menatapnya dengan tatapan kosong, seolah Brahma hanyalah sebutir debu yang menghalangi jalannya. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, memaksa Brahma untuk mundur selangkah demi selangkah. "Ini bukan urusanmu. Pulang sekarang," perintah Brahma lagi, mencoba meraih lengan Alina. Alina menepis tangan Brahma dengan satu gerakan cepat dan tajam. "Jangan sentuh aku," katanya. Suaranya rendah namun mematikan. Tatapannya membuat Brahma gentar. Ia melewati Brahma begitu saja, dan melangkah naik ke teras. Kini, ia berhadapan langsung dengan Vera dan Ibu Ratih. Vera menatapnya dengan pandangan bingung bercampur kesal. Siapa wanita yang berani merusak pestanya ini? Sementara itu, Ibu Ratih, setelah pulih dari syok awalnya, kini menatap Alina dengan mata menyala-nyala karena murka. "Mau apa kamu kesini? Hah?" bentak Ibu Ratih. Suaranya melengking. "Tidak diundang tapi datang. Tidak tahu malu." Alina tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Oh, saya rasa saya lebih berhak berada di sini daripada siapapun. Anggap saja, saya sedang memeriksa investasi saya." Tanpa mempedulikan mereka lebih jauh, Alina berjalan masuk ke dalam rumah. Para tamu yang berdiri di dekat pintu secara refleks memberinya jalan, seolah membuka jalan untuk seorang ratu. Alina mengedarkan pandangannya, mengamati interior rumah yang mewah, dekorasi pesta yang mahal, dan makanan minuman yang berlimpah. Semuanya dibeli dengan uangnya, dengan keringatnya. Matanya kemudian tertuju pada sebuah panggung kecil di sudut ruangan, tempat sebuah mikrofon berdiri tak digunakan. Itulah tujuannya. Dengan langkah yang mantap dan disengaja, ia berjalan menuju panggung itu. Brahma dan Ibu Ratih mengikutinya dari belakang, mencoba menghentikannya, tapi terlambat. Alina sudah naik ke atas panggung dan memegang mikrofon itu. Ia mengetuk mikrofon itu 2 kali. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membungkam sisa-sisa percakapan. Semua tamu kini menatapnya dengan penuh perhatian. Pertunjukan akan segera dimulai. "Selamat malam semuanya." Suara Alina terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara. "Maaf mengganggu pesta yang meriah ini. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Alina,
Ia berhenti sejenak, membiarkan namanya meresap. Ia melihat beberapa tamu mulai saling berbisik. Mereka adalah rekan bisnis Brahma. Mereka mengenali namanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah bersedia hadir malam ini di acara syukuran rumah baru suami saya, Brahma Adijaya. Lanjutnya, memberikan penekanan pada kata, suami saya. Brahma, yang berdiri di bawah panggung, wajahnya sudah sepucat kertas. Alina, hentikan. Jangan berbuat gila. Bisiknya panik. Alina mengabaikannya. Saya yakin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, siapa wanita cantik bergaun putih yang berdiri di samping suami saya tadi? Katanya sambil mengarahkan dagunya ke arah Vera, yang kini berdiri membeku di dekat pintu. Izinkan saya memperkenalkannya. Namanya Vera. Dia adalah rekan bisnis, rahasia suami saya. Sebuah investasi, masa depan yang sangat berharga. Sindiran tajam dalam kata-katanya membuat beberapa orang mulai mengerti arah pembicaraan ini. Suasana menjadi sangat tegang. Suami saya dan ibu mertua saya tercinta, Ibu Ratih. Alina melanjutkan. Matanya kini menatap tajam ke arah Ibu Ratih yang gemetaran karena marah. Datang kepada saya beberapa waktu lalu. Mereka meminta uang 30 miliar rupiah untuk sebuah peluang bisnis yang katanya bisa menjamin masa depan kami. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar getir. Dan saya, sebagai istri yang baik, tentu saja mendukung suami saya. Saya mentransfer uang itu kemarin. Dan malam ini, saya baru tahu, inilah wujud bisnis itu. Tangannya terangkat, menunjuk ke sekeliling ruangan. Rumah mewah ini, pesta meriah ini, semua ini dibeli dan dibiayai dengan uang saya. Uang yang diminta suami saya untuk membeli rumah bagi gundiknya. Kata gundik diucapkan dengan jelas dan keras, seperti sebuah tamparan yang menggema. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik yang terkejut. Wajah Vera langsung memerah karena malu dan marah. Brahma terlihat seperti ingin mati saat itu juga. Jadi, bisa dibilang, sebenarnya sayalah tuan rumah malam ini, kata Alina dengan senyum dingin. Jadi silakan, nikmati hidangannya, minumannya. Semuanya sudah saya bayar lunas. Kurang ajar kau, jerit Ibu Ratih, tidak tahan lagi. Ia mencoba naik ke panggung untuk menyerang Alina, tapi dua orang petugas keamanan berpakaian sipil yang sedari tadi menyamar sebagai tamu, dengan sigap menahannya. Alina menatap kekacauan di bawahnya dengan kepuasan yang dingin. Ini adalah momen puncaknya. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Pak Budi, manajer banknya. Ia menekan tombol panggil dan mengaktifkan mode speaker. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum sebuah suara berat menjawab. Selamat malam, Bu Alina. Saya Budi. Seluruh ruangan hening. Semua telinga tertuju pada percakapan itu. Selamat malam, Pak Budi. Terima kasih sudah menunggu telepon saya, kata Alina. Suaranya tetap tenang. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, saya ingin memberikan konfirmasi final. Baik, Bu. Kami siap. Jawab suara di seberang. Mata Alina menatap lurus ke arah Brahma, yang kini menatapnya dengan tatapan memohon. Tolong segera eksekusi sekarang juga. Perintah Alina dengan suara yang tegas dan tanpa ampun. Bekukan dan tarik kembali seluruh dana sebesar 30 miliar rupiah yang saya transfer kemarin ke rekening atas nama Brahma Adijaya. Alasannya, transaksi terindikasi penipuan. Baik, Bu Alina. Perintah diterima. Proses sedang kami jalankan saat ini juga. Jawab Pak Budi. Terima kasih, kata Alina, lalu menutup teleponnya. Dampak dari percakapan itu langsung terasa. Seorang pria berjas yang merupakan perwakilan dari pihak pengembang perumahan langsung mendekati Brahma dengan wajah panik. Apa maksudnya ini, Pak Brahma? Pembayarannya ditarik kembali. Kekacauan total pun meletus. Para tamu, sadar bahwa mereka terjebak di tengah skandal perselingkuhan dan penipuan besar, mulai bergegas menuju pintu keluar. Mereka tidak ingin nama mereka terseret. Tidak, Alina, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Brahma akhirnya meledak.
Ia menerjang ke arah panggung dengan mata merah karena amarah. Tapi lagi-lagi, dua petugas keamanan lainnya sudah bergerak, menghalangi tubuh Brahma dan menahannya dengan kuat. "Kau iblis! Kau wanita iblis!" teriak Brahma, meronta-ronta dalam cengkeraman petugas. Alina hanya menatapnya dingin. Misinya telah selesai. Ia meletakkan kembali mikrofon itu ke tempatnya dengan pelan. Ia memandang sekali lagi pada pemandangan di depannya. Brahma yang mengamuk tak berdaya, Ibu Ratih yang menangis histeris, Vera yang berdiri pucat dan terhina, dan para tamu yang berlarian keluar. Ini adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Ia hanya menyalakannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia turun dari panggung. Diana sudah menunggunya. Dengan kepala tegak, Alina berjalan melewati puing-puing kehidupan suaminya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berjalan keluar dari rumah itu, keluar dari pesta yang hancur itu, menuju mobilnya yang menunggu. Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintunya, dan menyalakan mesin. Suara deru mesin mobil sportnya seolah menjadi musik kemenangan. Saat ia melaju pergi dari Emerald Gardens, meninggalkan jeritan dan kekacauan di belakangnya, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Alina merasa bebas. Perang baru saja dimulai, tapi pertempuran pertama telah ia menangkan secara mutlak. Minggu pagi datang dengan keheningan yang ganjil. Di rumah megahnya, Alina duduk di tepi kolam renang, menyesap teh melati hangat. Udara pagi terasa segar dan bersih, seolah badai semalam telah menyapu semua kotoran pergi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas lega. Tidak ada lagi kebohongan yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi kecurigaan yang menggerogoti pikirannya. Yang ada hanya kejelasan yang dingin dan tegas. Babak kehancuran telah ia mulai. Kini saatnya melanjutkan ke babak pembersihan. Di seberang kota, di sebuah rumah petak di gang sempit yang pengap, suasananya jauh dari tenang. Brahma tidak tidur semalaman. Matanya merah dan bengkak. Kepalanya berdenyut-denyut. Ia dan ibunya pulang dari pesta neraka itu dengan menumpang taksi. Setelah mobil mewah Brahma ditinggal begitu saja karena panik. Mereka tiba di rumah lama Ibu Ratih. Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju, disambut oleh tatapan heran dan kasakusuk para tetangga. Sepanjang malam hingga pagi, rumah itu dipenuhi teriakan dan tangisan. Ibu Ratih menyalahkan Brahma atas kebodohannya. "Kenapa kau bisa sebodoh itu, Brahma? Bagaimana bisa istrimu tahu semuanya? Kau menghancurkan segalanya." "Segalanya," raung Ibu Ratih, memukul-mukul dada putranya. "Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu," balas Brahma frustrasi. "Wanita itu iblis. Dia merencanakan semuanya. Dia menjebak kita." Mereka terus berdebat, saling menyalahkan, terjebak dalam lingkaran keputusasaan. Mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah awal dari longsoran salju yang akan menimbun mereka hidup-hidup. Sekitar pukul 10 pagi, saat pertengkaran mereka sedikit mereda, sebuah sepeda motor berhenti di depan gang. Seorang kurir berseragam dari pengadilan turun, membawa sebuah amplop coklat yang sangat tebal. Ia bertanya kepada tetangga di mana rumah Ibu Ratih, dan segera menunjuk ke arah rumah kecil yang pintunya masih terbuka. Kurir itu mengetuk pintu dengan sopan. "Permisi, dengan Bapak Brahma Adijaya." Brahma, dengan rambut acak-acakan dan pakaian pesta yang sudah lecek, keluar dengan wajah kesal. "Ya, saya. Ada apa?" "Ada surat untuk Bapak," kata kurir itu sambil menyodorkan amplop tebal dan sebuah lembaran untuk ditandatangani. Brahma menandatanganinya dengan kasar dan merebut amplop itu. Ia membanting pintu tanpa mengucapkan terima kasih. Ia membawa amplop itu ke dalam. Tatapannya kosong. Ada stempel resmi pengadilan agama di sudutnya. Tangannya gemetar saat ia merobek amplop itu. Di dalamnya, ada setumpuk dokumen yang tebal dan dijilid rapi. Lembar paling atas adalah surat gugatan cerai. Brahma membacanya dengan napas tertahan. Alina, melalui tim pengacara Diana, menuntut cerai dengan alasan perselingkuhan dan penipuan. Di bagian lampiran, tertera daftar bukti yang tak terbantahkan, foto-foto dirinya dan Vera,
salinan dokumen rumah atas nama Vera, dan transkrip rekening koran yang menunjukkan aliran dana haram. Dia benar-benar menggugat cerai aku. Bisik Brahma, suaranya bergetar. Apa? Lihat. Ibu Ratih merebut dokumen itu dari tangan Brahma. Matanya melotot saat membaca kata-kata yang tertulis di sana. Tapi itu baru permulaan. Dokumen berikutnya adalah tuntutan pembagian harta Gonogini. Brahma mengira ia setidaknya akan mendapatkan separuh dari aset yang mereka kumpulkan selama pernikahan. Tapi ia salah besar. Pengacara Alina telah melakukan pekerjaan yang sangat teliti. Mereka melampirkan bukti bahwa 99% aset, termasuk rumah utama mereka, semua mobil, saham, dan investasi, dibeli menggunakan dana yang berasal dari kekayaan Alina sebelum menikah atau dari keuntungan perusahaannya, di mana Brahma tidak memiliki saham sepeser pun. Tuntutannya jelas. Alina meminta hak kepemilikan penuh atas semua aset tersebut, dan Brahma tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Rintih Ibu Ratih. Dokumen ketiga adalah surat somasi atau teguran hukum. Surat itu menuntut Brahma untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar 5 miliar rupiah yang telah ia selewengkan secara diam-diam selama 2 tahun terakhir untuk membiayai uang muka rumah Vera dan gaya hidup mewahnya. Surat itu memberinya waktu 7 hari untuk membayar, atau Alina akan menempuh jalur pidana dengan tuduhan penggelapan. Wajah Brahma menjadi pucat pasi. Pidana. Penjara. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Dan yang terakhir, yang paling mematikan, adalah salinan surat perintah dari pengadilan yang menyatakan semua rekening bank pribadi atas nama Brahma Adijaya telah dibekukan. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Benar saja. Saldonya nol. Aksesnya diblokir. Ia kini benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Bahkan untuk membeli sebungkus rokok pun ia tidak bisa. Brahma jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tumpukan kertas itu berserakan di sekelilingnya. Setiap lembarnya adalah paku yang menancap di peti mati kehidupannya. Ia akhirnya mengerti. Alina tidak hanya ingin menceraikannya. Alina ingin menghancurkannya. Melenyapkannya dari dunia yang pernah mereka tinggali bersama. Saat mereka masih terpaku dalam kengerian, suara deru mesin mobil yang berat terdengar dari ujung gang, diikuti oleh teriakan para tetangga. Brahma dan Ibu Ratih bergegas ke jendela. Di depan gang, sebuah mobil derek besar sedang berhenti. 2 orang petugas turun dan berjalan mendekati mobil sport Brahma yang masih terparkir di sana sejak semalam. "Permisi, mau diapakan mobil saya?" teriak Brahma sambil berlari keluar rumah. Salah seorang petugas menunjukkan surat tugas penyitaan dari pihak leasing. Angsuran mobil ini dibayar menggunakan kartu kredit atas nama Ibu Alina. Beliau telah membatalkan semua pembayaran dan meminta kami untuk menarik kembali unitnya. Tanpa mempedulikan protes Brahma, para petugas itu dengan cekatan memasang kait di mobil sport mewah itu. Dalam hitungan menit, mobil yang menjadi simbol kebanggaan dan status sosial Brahma diangkat ke atas truk derek di depan mata semua tetangganya yang menonton dengan penuh minat. Brahma hanya bisa berdiri tak berdaya, mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa malu membakarnya hidup-hidup. Seolah itu belum cukup, tak lama setelah mobil derek itu pergi, 2 mobil lain tiba. Kali ini dari pihak jurusita pengadilan. Mereka datang ke rumah utama Alina, tempat di mana Brahma bahkan sudah tidak bisa masuk karena Alina telah mengganti semua kunci dan sistem keamanannya pagi itu. Para petugas itu, didampingi oleh Diana, mulai menginventarisir semua barang pribadi milik Brahma yang masih tertinggal. Jam tangan mewah, koleksi sepatu bermerek, pakaian mahal, stick golf, semuanya didata dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak untuk disita sebagai jaminan atas utangnya kepada perusahaan. Brahma menerima telepon dari salah seorang petugas keamanan di komplek perumahannya yang memberitahukan hal itu. Ia membanting ponselnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Ia meraung seperti binatang yang terluka, raungan yang penuh dengan amarah, penyesalan, dan ketidakberdayaan. Ia kembali masuk ke dalam rumah petak yang sempit itu. Ia menatap ibunya yang sedang menangis sesenggukan. Ia menatap tumpukan surat gugatan di lantai. Ia kini tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada istri, tidak ada uang, tidak ada mobil, tidak ada rumah,
tidak ada status sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Alina telah berhasil menelanjanginya, merenggut semua topeng kemewahan yang selama ini ia kenakan, dan meninggalkannya gemetaran dalam kemiskinan dan kehinaan. Ini bahkan bukan lagi sebuah kejatuhan. Ini adalah penghapusan. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, didorong oleh tim pengacara Diana yang agresif dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sidang pertama gugatan cerai mereka dijadwalkan hanya 3 minggu setelah malam pesta itu. Bagi Alina, waktu itu ia gunakan untuk membersihkan hidupnya. Ia memerintahkan semua barang milik Brahma dikeluarkan dari rumahnya. Sebagian disita, sebagian lagi ia sumbangkan. Ia mengganti perabotan, mengecat ulang beberapa ruangan, seolah ingin menghapus jejak energi parasit yang pernah tinggal di sana. Bagi Brahma, 3 minggu itu terasa seperti di neraka. Tanpa uang sepeser pun, ia benar-benar bergantung pada ibunya. Mereka hidup dari uang pensiun kecil ayah tirinya. Makanan sehari-hari pun terasa sulit. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, orang-orang yang dulu sering ia traktir minum dan makan. Tapi teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Berita tentang skandalnya menyebar lebih cepat dari api. Ia bukan lagi Brahma yang kaya dan karismatik. Ia kini adalah Brahma si penipu yang dipermalukan dan dimiskinkan oleh istrinya. Ia menjadi paria. Vera, wanita yang menjadi pusat dari semua ini, telah menghilang seperti ditelan bumi. Nomornya tidak aktif. Akun media sosialnya dihapus. Ia meninggalkan Brahma begitu saja setelah tahu pria itu tidak punya apa-apa lagi. Brahma ditinggalkan sendirian untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Hari persidangan tiba. Alina datang ke pengadilan dengan penampilan yang mengintimidasi. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang tajam. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia berjalan tegap diapit oleh Diana dan 2 pengacara senior lainnya. Ia memancarkan aura kekuasaan dan kontrol. Beberapa saat kemudian, Brahma tiba. Penampilannya sangat kontras. Ia datang sendirian, mengenakan kemeja lusuh yang kebesaran. Tubuhnya terlihat lebih kurus, matanya cekung karena kurang tidur, dan janggutnya tidak tercukur rapi. Ia terlihat seperti pria yang telah kehilangan segalanya, karena memang itulah kenyataannya. Ia tidak mampu menyewa pengacara, jadi ia hanya didampingi oleh seorang pengacara bantuan hukum yang tampak lelah dan kewalahan. Di dalam ruang sidang, perbedaan kekuatan itu semakin terlihat jelas. Tim hukum Alina bekerja dengan presisi mesin perang. Mereka mempresentasikan bukti-bukti mereka satu persatu di layar proyektor besar. Foto-foto mesra Brahma dan Vera. Salinan akta jual beli rumah. Laporan rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan Alina ke rekening rahasia Brahma, lalu ke rekening pengembang properti. Mereka bahkan memutar sebuah video. Salah satu petugas keamanan Alina di pesta itu, rupanya merekam seluruh pidato Alina dengan ponselnya. Seluruh ruang sidang menyaksikan kembali momen penghinaan itu. Alina yang tenang di atas panggung, dan Brahma yang panik di bawahnya. Hakim menonton semuanya dengan wajah serius. Saat giliran Brahma diperiksa, ia tidak bisa berbuat banyak. Di bawah sumpah, di hadapan hakim, ia tidak bisa lagi berbohong. Apakah benar Anda menjalin hubungan di luar nikah dengan wanita bernama Vera Anindita? Tanya Diana dengan suara tajam. Brahma menelan ludah. Ya, jawabnya pelan. Apakah benar Anda menggunakan uang dari rekening perusahaan istri Anda tanpa izin untuk membeli sebuah rumah atas nama Nona Vera? Saya berniat membayarnya kembali. Elak Brahma, suaranya lemah. Mohon jawab pertanyaannya. Pak Brahma, ya atau tidak? Desak Diana. Brahma menunduk. Ya. Pengacara bantuan hukumnya hanya bisa menghela napas pasrah. Kasus ini sudah tidak mungkin dimenangkan. Beberapa hari setelah sidang pertama yang memalukan itu, Alina melancarkan serangan berikutnya. Ia mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk divisi perusahaan yang selama ini dipimpin oleh Brahma. Sebagai pemegang saham mayoritas, keputusannya adalah mutlak. Di hadapan dewan direksi dan manajer senior lainnya, Alina dengan tenang mengumumkan,
Berdasarkan temuan audit internal atas kasus penyelewengan dana perusahaan, maka dengan ini, Dewan Direksi memutuskan untuk memberhentikan Saudara Brahma Adijaya dari jabatannya sebagai direktur, secara tidak hormat. Keesokan harinya, Brahma diminta datang ke kantor untuk terakhir kalinya. Ia harus melewati lobi yang ramai, merasakan tatapan kasihan dan cemooh dari para karyawan yang dulu menghormatinya. Ia naik ke ruangannya, di mana sekretarisnya bahkan tidak berani menatap matanya. Ia hanya diberi sebuah kotak kardus kosong untuk mengemasi barang-barang pribadinya, yang ternyata tidak banyak. Hanya beberapa bingkai foto, sebuah mug, dan beberapa pernak-pernik meja. Saat ia berjalan keluar dari kantornya sambil memeluk kotak kardus itu, 2 orang petugas keamanan mengawalnya sampai ke pintu keluar, seolah ia adalah seorang kriminal. Momen itu adalah puncak dari penghinaan profesionalnya. Ia yang dulu diagung-agungkan sebagai bos, kini diusir dari gedungnya sendiri seperti sampah. Putusan akhir dari pengadilan datang tidak lama kemudian. Seperti yang sudah diduga, hakim mengabulkan semua tuntutan Alina. Perceraian mereka disahkan. Hak asuh anak, jika mereka punya, akan jatuh sepenuhnya pada Alina. Dan yang terpenting, pembagian harta gonogini diputuskan 100% untuk Alina. Pengadilan menyatakan bahwa Brahma tidak berhak atas aset apapun karena perselingkuhan dan penipuan finansial yang ia lakukan telah merugikan pihak Alina secara material dan imaterial. Tidak hanya itu, pengadilan juga memerintahkan Brahma untuk membayar kembali utangnya sebesar 5 miliar rupiah kepada perusahaan Alina. Brahma keluar dari gedung pengadilan di tengah hari yang terik. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak punya uang untuk naik taksi sekalipun. Ia hanya berjalan kaki tanpa arah. Seorang pria yang bercerai, dipecat, tidak punya rumah, dan kini menanggung utang miliaran. Alina telah berhasil. Ia telah menepati janjinya dalam diam. Ia telah memiskinkan kembali suaminya. Ia telah mengambil kembali semua yang pernah ia berikan. Dan bahkan lebih. Brahma berhenti di sebuah jembatan penyeberangan. Ia menatap ke bawah, ke arah lautan mobil yang melaju kencang. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, simbol kemewahan yang kini terasa begitu asing baginya. Ia teringat saat-saat ia berada di puncak, mengendarai mobil sportnya, mengenakan jam tangan miliaran, dihormati semua orang. Semua itu terasa seperti mimpi. Mimpi indah yang kini telah berakhir, dan ia terbangun dalam sebuah mimpi buruk yang abadi. Ia telah kembali menjadi nol, bahkan lebih buruk dari nol. Ia kini berada di angka minus 5 miliar. Setelah Brahma dijatuhi vonis finansial yang menghancurkannya, pusat penderitaan bergeser. Brahma, yang kini hanyalah seorang pria depresi tanpa uang dan pekerjaan, menjadi beban mati. Kini, giliran Ibu Ratih yang merasakan langsung dampak dari kehancuran yang ia bantu ciptakan. Ia menjadi karakter utama dalam drama penderitaannya sendiri. Rumah petak peninggalan almarhum suaminya terasa semakin sempit dan panas setiap harinya. Dulu, ia jarang menjejakkan kaki di sini, hanya datang sesekali untuk mengambil surat. Ia lebih sering tinggal di rumah Alina yang sejuk dan dilayani, atau menginap di apartemen Brahma. Kini, tempat pengap ini adalah satu-satunya benteng pertahanannya yang rapuh. Pertengkaran menjadi musik latar kehidupan mereka. Setiap pagi, ia harus membangunkan Brahma yang tidur sampai siang, mencoba membangkitkan semangat putranya yang sudah padam untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun. Tapi Brahma menolak. Siapa yang mau mempekerjakan aku, Bu? Namaku sudah hancur. Teriak Brahma pada suatu pagi, melempar bantal ke dinding. Ini semua karena wanita itu. Lalu kita mau makan apa? Balas Ibu Ratih. Suaranya melengking karena panik. Uang pensiunannya yang kecil tidak akan cukup untuk menopang hidup mereka berdua. Kau laki-laki. Pergi kerja. Jadi kuli bangunan sekalipun. Setidaknya kita bisa beli beras. Ibu saja yang menyuruhku menikahinya. Ibu yang bilang aku harus mendapatkan hartanya. Tuduh Brahma, membangkitkan dosa masa lalu. Tapi kau yang bodoh karena ketahuan selingkuh. Kau yang serakah mau membeli rumah untuk perempuan jalang itu. Pertengkaran seperti itu terjadi setiap hari, menguras energi mereka,
membuat para tetangga semakin sering bergunjing. Ibu Ratih, yang dulu begitu dihormati, atau lebih tepatnya, ditakuti, karena statusnya sebagai ibu dari orang kaya, kini menjadi bahan tertawaan. Puncak penghinaan sosialnya terjadi 2 minggu setelah putusan pengadilan. Dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya, ia memutuskan untuk menghadiri pertemuan arisan bulanannya. Ini adalah lingkaran sosialita kecilnya, tempat para istri pejabat dan pengusaha berkumpul untuk pamer perhiasan dan gosip. Selama bertahun-tahun, Ibu Ratih adalah ratu di kelompok ini, selalu datang dengan mobil yang disopiri, mengenakan tas bermerek baru, dan menceritakan liburan mewah putranya. Hari itu, ia datang dengan menumpang ojek online, berhenti beberapa blok dari lokasi agar tidak terlihat. Ia mengenakan gaun lamanya yang terbaik dan perhiasan imitasi. Saat ia melangkah masuk restoran tempat arisan diadakan, suasana langsung berubah. Obrolan yang ramai mendadak senyap. Semua mata menatapnya. Bukan dengan tatapan kagum seperti dulu, melainkan tatapan yang dingin, penuh selidik, dan sedikit jijik. Ia mencoba tersenyum dan menyapa. "Halo, semuanya." Tidak ada yang menyambutnya dengan hangat. Mereka hanya mengangguk canggung. Ia duduk di kursi kosong, merasa seperti orang asing. Tidak ada yang mengajaknya bicara. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Ia bisa merasakan kata-kata mereka seperti jarum, penipu, tidak tahu malu, kasihannya, jatuh miskin. Seorang wanita, yang dulu paling sering menjilatnya, kini justru yang paling vokal. Ia berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan. Zaman sekarang memang harus hati-hati. Banyak orang yang kelihatannya kaya, padahal hidup dari morotin menantunya sendiri. Giliran sudah bangkrut, baru kelihatan aslinya. Wajah Ibu Ratih memanas. Ia tahu kalimat itu ditujukan untuknya. Ia ingin berdiri dan membela diri. Tapi apa yang bisa ia katakan? Semua yang wanita itu katakan adalah kebenaran. Saat nama arisan dikocok dan keluar nama pemenangnya, Ibu Ratih baru sadar ia bahkan tidak punya uang untuk membayar iuran bulan ini. Dengan perasaan malu yang luar biasa, ia bangkit dari kursinya, berjalan keluar dari restoran itu tanpa pamit. Saat itulah ia tahu, dunianya yang penuh kemewahan dan kehormatan palsu telah benar-benar berakhir. Ia telah diasingkan. Kehidupannya kini adalah tentang bertahan hidup. Ia harus belajar lagi cara menawar harga sayuran di pasar tradisional. Ia harus berjalan kaki cukup jauh ke warung untuk membeli beras eceran. Ia bahkan harus menelan ludah dan berutang pada tetangga yang dulu ia pandang rendah. Setiap hari adalah perjuangan. Alina, dari kejauhan, memastikan penderitaan itu tidak akan berakhir. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ia hanya perlu memastikan semua keran uang yang pernah mengalir ke Ibu Ratih tertutup rapat dan permanen. Tidak ada lagi uang bulanan, tidak ada lagi hadiah ulang tahun yang mewah, tidak ada lagi biaya perawatan di salon mahal. Semua fasilitas itu lenyap. Puncaknya, sebulan kemudian, beberapa debt collector mulai mendatangi rumahnya. Mereka mencari Brahma untuk menagih utang kartu kredit dan pinjaman online yang ternyata pernah ia ambil untuk membiayai gaya hidup Vera. Para penagih utang itu datang dengan cara yang kasar, menggedor-gedor pintu, dan berteriak-teriak di depan gang, membuat semua tetangga keluar untuk menonton. Ibu Ratih harus menghadapi mereka, memohon-mohon agar diberi waktu, sementara Brahma bersembunyi di dalam kamar seperti pengecut. Penghinaan itu terasa lengkap. Suatu sore, dalam puncak keputusasaannya, Ibu Ratih nekat. Ia pergi ke gedung kantor Alina. Ia ingin bertemu, memohon, atau mungkin memaki-maki Alina untuk terakhir kalinya. Tapi ia bahkan tidak bisa melewati lobi. Petugas keamanan yang tinggi besar, yang sudah diberi foto dan instruksi khusus oleh Alina, langsung mencegatnya. "Maaf, Bu. Ibu tidak punya janji temu. Ibu tidak diizinkan masuk," kata petugas itu dengan tegas namun sopan. "Saya ini mertuanya. Biarkan saya masuk. Saya harus bicara dengan Alina," teriak Ibu Ratih, mencoba menerobos. Ibu Alina sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Ibu Ratih kehilangan kendali. Ia mulai mengamuk di lobi.
Ia menjerit, menangis, dan mengutuk Alina sebagai menantu durhaka. Aksinya menarik perhatian semua orang di lobi yang megah itu. Di ruang kerjanya di lantai 50, Alina menonton semuanya melalui layar CCTV. Wajahnya tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, hanya kekosongan. Wanita yang sedang mengamuk di bawah sana, yang terlihat begitu menyedihkan, tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas dirinya. Ia hanyalah hantu dari masa lalu. Bawa ibu itu keluar dari gedung saya. Perintah Alina melalui interkom kepada kepala keamanan. Ibu Ratih diseret keluar oleh 2 orang petugas keamanan, terus berteriak dan meronta. Ia didudukan di trotoar di depan gedung pencakar langit itu. Ia menatap ke atas, ke jendela-jendela kaca yang berkilauan, di mana di salah satunya, mantan menantunya duduk seperti seorang ratu. Saat itulah ia akhirnya mengerti. Ia telah kalah. Kalah total. Tidak ada lagi harapan. Ia hanya bisa duduk di trotoar yang panas itu, menangisi nasibnya yang sengsara, nasib yang ia rajut sendiri dengan benang keserakahan dan kejahatannya. Setelah debu pertempuran mengendap, Alina tidak merayakan kemenangannya dengan pesta. Ia merayakannya dengan keheningan dan pembersihan. Ia memanggil sebuah perusahaan renovasi ternama dan memberi satu instruksi, rombak total. Saya tidak ingin ada satu sudut pun di rumah ini yang mengingatkan saya pada masa lalu. Selama sebulan penuh, rumah itu menjadi zona konstruksi. Dinding-dinding yang pernah mendengar bisikan kebohongan dirobohkan. Kamar tidur utama yang pernah mereka bagi, kini diperluas menjadi sebuah suite pribadi yang mewah dengan ruang kerja dan perpustakaan kecil. Semua perabotan lama yang dibeli bersama Brahma disingkirkan, diganti dengan perabotan baru yang mencerminkan seleranya sendiri, modern, minimalis, dan kuat. Proses itu bukan hanya renovasi fisik, melainkan sebuah ritual penyucian. Ia membersihkan rumahnya dari energi Brahma, dan dalam prosesnya, ia juga membersihkan hatinya. Bisnisnya menjadi pelariannya, sekaligus pembuktian terbesarnya. Tanpa gangguan dari drama rumah tangga dan tanpa parasit yang menggerogoti keuangannya, pikiran Alina menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Ia memimpin perusahaannya untuk melakukan akuisisi berani terhadap perusahaan saingan yang lebih kecil. Sebuah langkah yang oleh banyak orang dianggap berisiko, namun perhitungannya matang. 6 bulan kemudian, akuisisi itu terbukti sukses besar, membuat nilai perusahaannya meroket dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industrinya. Ia tidak hanya bertahan hidup, ia berkembang pesat. Di tengah kesibukannya, ia tidak melupakan jiwanya. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia kembali menekuni hobi melukisnya yang sudah lama ia tinggalkan. Ia sering menghabiskan akhir pekan bersama Diana, bukan untuk membahas strategi hukum, melainkan untuk tertawa di kafe, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan tanpa tujuan. Aku tidak pernah melihatmu setenang ini, Nah, kata Diana suatu sore, saat mereka sedang menikmati matahari terbenam di sebuah bar di puncak gedung. Alina tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Karena beban di pundakku sudah terangkat. Selama bertahun-tahun, tanpa sadar, aku membawa beban ekspektasi, kebohongan, dan perasaan tidak cukup baik. Sekarang, aku hanya membawa diriku sendiri, dan rasanya ringan. Ia memang masih mengingat rasa sakit dari pengkhianatan itu. Luka itu akan selalu menjadi bagian dari ceritanya. Tapi luka itu tidak lagi terasa perih. Ia telah berubah menjadi bekas luka, pengingat akan pertempuran yang telah ia menangkan dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Suatu hari, saat ia dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan di luar kota, mobilnya harus melalui sebuah kawasan industri di pinggiran kota. Saat mobil berhenti karena lalu lintas yang padat, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan. Di sebuah proyek pembangunan gedung, sekelompok buruh sedang bekerja di bawah terik matahari. Salah satu dari mereka, yang tubuhnya legam terbakar surya dan tampak jauh lebih tua dari usianya, terlihat sangat familiar. Pria itu sedang mengangkat karung semen. Itu Brahma. Alina menatapnya selama beberapa detik. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa puas. Yang ada hanya perasaan asing, seolah melihat seseorang dari kehidupan yang lain.
Tak jauh dari lokasi proyek itu, di seberang jalan, ada sebuah pasar becek. Matanya menangkap sosok wanita tua lain yang juga familiar, sedang berjongkok, berdebat sengit dengan seorang penjual sayur karena selisih harga Rp1.000. Rambutnya kusam dan pakaiannya lusuh. Itu Ibu Ratih. Mereka berada begitu dekat, namun berada di alam semesta yang berbeda. Mereka adalah hantu-hantu dari masa lalunya, yang kini menjalani hukuman karma mereka sendiri. Alina menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke depan. "Jalan, Pak," katanya pada sopirnya dengan tenang. Mobil itu kembali melaju, meninggalkan pemandangan itu di belakang kaca spion, dan Alina tidak menoleh lagi. Cerita ini tidak berakhir dengan Alina menemukan cinta yang baru. Cerita ini berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia menemukan kembali dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Alina melakukan perjalanan seorang diri ke Swiss. Sebuah perjalanan yang selalu ia impikan tapi selalu ditunda karena Brahma tidak menyukai udara dingin. Ia berdiri di puncak Gunung Jungfrau, dikelilingi oleh hamparan salju abadi yang putih dan bersih. Udara yang tipis dan dingin terasa segar di paru-parunya. Ia memandang ke cakrawala yang tak berujung. Di bawah sana, dunia tampak begitu luas dan penuh kemungkinan. Tidak ada lagi Brahma. Tidak ada lagi Ibu Ratih. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang ada hanya dirinya, keheningan yang agung, dan masa depan yang terbentang luas seperti pemandangan di hadapannya. Ia menutup matanya, merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya yang dingin. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Senyum yang murni, bebas, dan penuh kemenangan. Ia telah berhasil memiskinkan suaminya dan membuat mertuanya sengsara. Tapi kemenangan terbesarnya bukanlah itu. Kemenangan terbesarnya adalah ia telah berhasil merebut kembali kehidupannya. Dan kini, ia siap untuk menulis lembaran barunya sendiri.